Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat pagi, Selamat pagi, Abah. selamat pagi. Wah, ih, Ya, selamat ini pagi, selamat suara. pagi. Selamat pagi. Abah menarik sekali Sasa. ini backgroundnya, Masya Ya, tapi Allah. pencahayaannya kurang bagus ya. Pencahayaannya kurang bagus karena lampu di Mekah atau di Madinah selalu sangat gemerlap sehingga ini agak mengganggu kamera. Tapi ya nggak apa-apa. Sasa tahu kan saya di mana sekarang? Saya tebak-tebakan lagi, Abah ya. Ya, di Ini mana ini? insya Allah ini di Mekah, Abah. Abah udah di Iya, Mekah betul, ini. betul. Di Mekah, di belakang Yeay. itu kan kelihatan Masjidil Haram ya. Yeay, betul. Dan Mungkin ini cahayanya. jam 1 malam, tetapi ramenya luar biasa karena ini malam Jumat. Eh, Malam Jumat dan banyak orang yang baru kan orang sampai di Mekah ini kan tidak mengenal jam berapa saja datang dari mana-mana. Kemudian ya mereka nanti grup saya ini barusan akan berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Saya sudah selesai karena saya tiba di Mekah tadi sebelum maghrib, sehingga nggak sempat check-in. Kemudian dari stasiun ke hotel tapi nggak sempat check-in karena check-innya belum siap. Kemudian langsung ke masjid, sampai di masjid sholat maghrib. Kebetulan dapat di dalam. Masya Kemudian habis sholat Allah. maghrib langsung tawaf. Tawaf belum selesai, baru dapat 5,5 putaran, sudah waktunya sholat isya sehingga terputus. Dan setelah sholat isya diteruskan tawaf untuk ke putaran ke-6 dan ke-7. Karena saya menemani istri saya pakai kursi roda karena kan belum lama operasi lutut kan Sasa. Nah, sehingga kalau pakai kursi roda tidak boleh tawaf di sekitar Ka'bah. Tawafnya harus di lantai 2 atau lantai 3 atau lantai 4 begitu. Nah, tadi malam pilih tawaf di lantai 2, berarti lingkarannya lebih luas. Lingkarannya lebih luas itu satu kali putaran. Tadi malam putaran ketiga sempat saya menghitung satu putaran itu berapa langkah sih. Karena kalau nanti ada pemirsa yang bertanya satu putaran berapa langkah, Pak? Wah, saya nggak punya datanya nanti. Sehingga saya hitung satu putaran itu 960 langkah. Sehingga kali 7. Jadi hampir 7.000 langkah. Nah, setelah tawaf di lantai 2, langsung ke sa'i, artinya berjalan kaki 7 kali dari Bukit Sorfa ke Bukit Marwa. Ya sekarang bentuknya bukan bukit lagi, sudah biasa karena bisa di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Dan tadi malam saya sa'i di lantai 3. Karena kalau lantai 1, lantai 2 ramenya luar biasa, terlalu berdesak-desakan. Padahal pakai kursi roda sehingga pilih di lantai 3. Kira-kira jam 10 lebih 40 semua selesai, baru ke hotel. Nah, sampai di hotel, barang-barang kan masih kita titipkan di kamarnya orang yang sudah bisa check-in duluan. Berarti barang saya di kamarnya beliau, beliaunya belum selesai dari masjid sehingga harus menunggu. Nah, ya oke lah. Sekarang jam 1 malam belum tidur. Nah, tetapi nggak apa-apa. Ya, Masya ada pertanyaan, Sasa? Allah. Iya, nah kemarin itu kan Abah berarti dari Madinah ke Mekah ya, berarti Madinah dulu ya, Bah Ya, ya? Naik kereta, kereta cepat. Nah ini mungkin uh, eh di atau naik apa, Bah? ya saya naik kereta. Uh, Kereta Wah, dari Madinah ke Mekah 2 jam. Kalau naik bis kan sekarang 5 jam. iya, iya, Kalau naik iya, bis iya. 5 jam atau 5 jam setengah. Sehingga naik kereta 2 jam, berhenti sekali di Jeddah. Berhenti sekali di Jeddah. Dan keretanya
memang tidak bagus kalau buatan RRC, misalnya tidak sebagus kereta Wus yang Jakarta-Bandung, tetapi oke. Saya lihat, saya perhatikan kecepatannya, kalau dulu rasanya rata-rata 270 km per jam. Tapi kemarin dan tadi malam saya perhatikan sekali-sekali menyentuh angka 300 km per jam. Jadi ini kan kereta buatan Spanyol. Saya sudah beberapa kali naik kereta seperti itu kalau di Spanyol. Misalnya dari Madrid ke Barcelona, dulu saya naik kereta seperti itu. Dan sekarang ada antara Mekah Madinah, ya itu tadi kecepatannya dulu 270 begitu. Kalau Wus yang Jakarta Bandung kan 350, ini 270, tetapi tadi malam saya lihat sesekali juga menyentuh angka 300, mungkin 1 detik begitu, turun lagi ke 298, 299, nanti menyentuh lagi angka 300, ya setengah detik, 1 detik, turun lagi begitu, sehingga saya perhatikan maksimum 300 km per jam. Sudah cukup cepat, karena Madinah Mekah hanya 2 jam. Itu kira-kira. Nah, Berarti ini Mbak memang, Sasa, akhirnya gimana? ada yang tanyakan kalau Abah di sana. Bah, kalau stasiun sama jalan rayanya gimana, Bah? Lebih macet dari Indonesia apa enggak, Bah? Iya, menarik gitu ya. Yang waktu ke Saudi tahun lalu, saya memang keliling ke Riyadh dan saya mendatangi beberapa stadion, tapi kan pas waktu itu tidak ada pertandingan. Nah, yang menarik stadion saya ke beberapa klub terkenal di Riyadh, dan stadionnya sebetulnya bukan milik klub sepak bola itu, stadionnya stadion pemerintah. Ya misalnya kayak di Surabaya ya Gelora Bung Tomo itu kan milik Pemda Surabaya, tapi dipakai Persibaya. Atau kalau di Jakarta Stadion Gelora Bung Karno itu milik negara, dipakai Persija. Atau Bandung Lautan Api itu miliknya Pemda Bandung atau Jawa Barat, tapi dipakai oleh Persib begitu. Bedanya kalau yang di Riyadh dua-duanya itu stadionnya milik pemerintah, tetapi diserahkan kepada klub sepak bola yang ada itu untuk dikelola. Jadi pengelolaannya bukan di pemerintah daerah lagi, karena kalau pengelolaannya di pemerintah daerah, nanti klubnya kurang mendaya gunakan stadion itu. Jadi saya lihat stadionnya ini milik pemerintah, bahkan yang klub yang terkenal satunya itu milik universitas stadionnya, tapi universitasnya milik pemerintah, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada klub sepak bola begitu. Nah, mungkin ini bahan juga pemikiran untuk para wali kota yang mempunyai klub-klub sepak bola yang sangat historical dan sangat legendaris seperti Persib Bandung, kemudian Stadion Jakarta yang baru, kemudian Gelora Bung Karno. Ada baiknya juga belajar ke Saudi bagaimana pengelolaan stadion milik pemerintah, tetapi diserahkan pengelolaannya kepada klub, tentu ada klausul-klausulnya. Nah, itu ada baiknya juga kalau beberapa kepala dinas di beberapa kota di Indonesia belajar ke Saudi bagaimana kerjasama antara Pemda yang kebetulan punya klub sepak bola yang legendaris. Ya. Abah, kalau untuk cuaca sendiri gimana, Bah? Beda nggak sama Madinah kemarin? Ya, Madinah lebih dingin, 20 derajat. Kalau di sini kira-kira ini saya kira ini 25 lah ya. Saya kira 25. Nah, ini ada yang mejeng di belakang, silakan. Ini dari mana, Bu? Dari Lombok. Dari Lombok, dari Lombok. Sudah berapa tahun di sini? 4 tahun. Sudah 4 tahun. Dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Praia berarti ya? Iya. Iya. Ya, ini cantik-cantik orang Lombok di sini. Ya, ya. Gak apa-apa ya, Sasa ya. Rekan efek ya. Gak apa-apa. Iya, Ya. gak apa-apa. Justru itu ya.
di sana ini ya, Bah, apa namanya, Indonesia tetap jadi kayak ketemu saudara lama gitu ya kalau semua ke Mekah gitu ya, Bah, ya? Ya, mereka mereka umumnya mengenal saya. Jadi kayak ini Ih, tadi saya tidak tahu tiba-tiba nyelonong di belakang saya ya. Oh, iya. dia bilang ada Pak Dahlan betul. Ya. Berarti ini, Bah, jadi perjalanan Madinah sampai Mekah ini Abah banyak ketemu orang-orang Indonesia yang menarik-menarik dong, Iya, Bah? di Iya. mana-mana orang Indonesia Hmm. dominan sekali. Hmm. Sehingga saya harus lebih sabar karena ya minta maaf terlalu banyak yang minta Pak ayo foto dulu, misalnya oke nggak apa-apa begitu. Ya. Ya ampun. Tadi saya kalau Abah nggak bilang pakai bahasa Indonesia, saya kira tadi Mbaknya bukan orang Indonesia loh, Bah. Kan dia, makanya tadi langsung orang Indonesia. Iya. Nah, Abah, ini menarik kan kalau kemarin Abah kan melihat dari Madinah itu kan perkembangannya bagus. Nah, sekarang kalau pas Abah ke Mekah, gimana, Abah? Ada perkembangan kah Hmm, atau gimana suasananya? Bedanya Mekah sama ini Madinah. kan kotanya atau di sekitar Ka'bah itu kan bergunung-gunung. Beda Hmm. dengan Madinah itu datar dan datarnya cukup lebar. Kalau di Mekah ini kan sebetulnya ini di sela-sela gunung, Ka'bahnya sendiri atau Masjidil Haramnya sendiri itu kan seperti di dasar mangkok gitu. Nah, sehingga dikelilingi oleh gunung dan bukit, yang gunung itu gunung batu, sehingga tidak cukup ada dataran yang rata, yang cukup luas untuk bisa menata kota seperti di Madinah. Jadi di sini selalu ketemu gunung, sehingga saya juga bersyukur pemerintah Saudi kaya, sehingga bisa membangun Mekah ini meskipun tidak semudah membangun Madinah, tetapi saya lihat ya sangat modern dan dibangun begitu banyak terowongan. Jadi meskipun di sekitar Masjidil Haram ini banyak sekali terowongan dan untuk menembus gunung karena kalau tidak macet total, nggak ada akses ke mana-mana karena harus muter-muter di situ. Nah, saya kira di belakang sana itu kan ada, tapi nggak kelihatan ya, ada Apa itu, Bang? clock tower namanya atau Oh, iya. menara untuk jam itu yang warna hijau Iya. yang Iya. terkenal sekali. Kebetulan Iya. saya dulu pernah naik ke tower itu sampai ke tempat jamnya itu. Uh, dan dari sana bisa melihat seluruh Mekah. Dan saya lihat kemarin saya baca bahwa tower itu masih tercatat sebagai jam tertinggi di dunia. Artinya jam yang ditempatkan di tempat tertinggi di dunia. Ya begitu. Hmm. Yang saya ingat dari Mekah itu adalah langit, ubinnya yang sangat dingin, Abah. Sejuk gitu. Jadi ubinnya, nah itu loh, Mbak, Ya apa karena ya? marmer kan. Gitu ya, Bah ya. Walaupun Tapi ya cuacanya, tergantung anunya kan, tergantung bulannya. Bulan apa? oh Kalau gitu. bulan Juli, Agustus kan panas sekali. Panas Iya, silau iya, iya, begitu iya, karena iya, warnanya iya. warna marmer putih yang Iya, iya, mengkilap begitu. iya, 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 iya. Mbak Ini ada Sasa, yang tanya ini Oke ya. dalamnya, Ya. ya. ada yang Ini ada tanya yang lagi, nanya, Abah. Bah, Ada mungkin yang tanya, terakhir. Abah. Apa? Menarik nih Apa pertanyaannya. ini listriknya apa lampunya kok terang banget? Ini listriknya kalau dari sana itu dari apa ya? PLTU atau air atau apa ya? Kayak listrik sisa-sisa. Kayak Ya, ini minyaknya. sulit sekali cari posisi yang tidak ada cahaya di belakang karena memang cahaya kan sangat berlimpah di sini. Nah, listriknya dari mana? Tentu Anda tahu di sini sumber minyak dan sumber gas. Sini listriknya dari minyak dan dari gas. Tidak ada dari air, tidak ada dari solar cell, tidak ada dari kalau kita batu bara tidak ada. Ini semuanya dari gas dan dari minyak dan berlimpah lah karena ini kan negara yang penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Kecuali selain Venezuela. Ya. Tapi Hmm. minyaknya Venezuela kan minyak berat sehingga Venezuela ini kaya minyak, tetapi minyaknya ini minyak yang jenis yang sulit diolah.
sehingga tidak bisa semua negara mengambil minyaknya Venezuela. Bahkan Amerika pun akan mengalami kesulitan mengambil minyak Venezuela karena tidak punya atau sangat sedikit kilang minyak yang desainnya disesuaikan dengan minyak Venezuela. Nah, sehingga membangun kilang minyak itu kan harus disesuaikan dia akan mengolah minyak dari mana. Dan minyak dari mana itu kualitasnya seperti apa. Karena itu Iya, iya. sering jadi omongan di netizen bahwa Indonesia ini penghasil minyak, tetapi kenapa impor minyak mentah? Nah, itu kaitannya sama desain kilangnya. Jadi Hmm. belum tentu kilang kita cocok untuk minyak kita, begitu. Iya, Karena iya, kilangnya iya. dibangun duluan, minyaknya ditemukan belakangan. Jadi minyak mentah Indonesia itu terlalu baik, apalagi yang dari Sumatera itu the best di dunia. Sehingga diekspor harganya bagus, kemudian kita impor minyak mentah yang harganya murah. Itu nggak apa-apa juga. Jadi jangan netizen juga nyinyir, misalnya kita punya minyak tapi minyak kita diekspor, kemudian kita sendiri impor, kelihatannya ini ada permainan impor, tidak otomatis begitu. Karena kilang minyak kita dibangun disesuaikan dengan akan mengolah minyak mentah dari mana. Nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, Bah, ya. ini ada komentar, Bah. Apa? Katanya 7.000 langkah hampir sama dengan durasi senam, Abah, ibadah dan olahraga di Masjidil Haram, subhanallah gitu. Ya. Ya, 7.000 langkah itu baru tawafnya loh, belum sa'inya. Benar. Sa'inya kira-kira 7.000 juga. Ya. Iya, Abah, kalau gitu Abah istirahat dulu, Bah. Ini Iya, berarti Baik, Abah belum ke makasih, kamar sama makasih. sekali ya. Belum ke kamar Ya. sama sekali nih ya, Bah. Iya. Belum, ya. Makasih Waduh. ya, makasih Sasa. Oh, iya. Makasih ya, Abah. Iya, Makasih. terima kasih, Abah. Masya Allah. Oke Luar nih, biasa ya. para netizen sekarang kita hajar Ah. Mbak Sasa. Mbak Sasa itu dulu di sana ngapain Mbak? Umrah atau haji Mbak waktu ke sana? Umroh. Haji insya Allah didoakan saja gitu. Karena memang berarti Abah tadi, maaf ya teman-teman, kita tidak terlalu ini lama kan Abah ternyata kan kalau dari tadi ceritanya kan belum sama sekali menyentuh kasur ya untuk beristirahat. Jadi apa namanya, biar Abah bisa fit, biar besok bisa bareng-bareng juga live lagi gitu. Abah harus istirahat kayaknya. Jam berapa berarti sekarang di sana ya? Jam Eh, setengah dua? Sama ya, setengah Mbak dua Sasa, ya? Mbak Sasa Dalam. dulu waktu ke sana itu jalanannya macet nggak sih Mbak? Di Madinah atau di Mekah itu Mbak? Daerah apa jalanannya? Oh. Jalanannya sih nggak macet sih. Lah itu uniknya, jalanannya itu nggak macet. Walaupun dengan banyaknya ya berapa jutaan ya, jutaan setiap hari orang dari seluruh dunia di situ tuh, tapi anehnya jalanannya nggak macet loh. Malah cenderung malah macetan Surabaya kadang-kadang. Saya tuh Oh, bingung kok bisa ya. Bukan oke. Jakarta ya, bukan Jakarta ya, Surabaya loh. Lebih macet Sekarang Surabaya. ada mitos Hmm. nih ya. Katanya kalau di Arab Saudi itu jalanannya full dengan mobil-mobil supercar. Itu beneran Mbak waktu di sana? Lu lihat nggak? Enggak. Enggak, justru di sana di Mekah ya, mungkin itu di bagian lain ya, di bagian lain atau di kota lain. Tapi kalau di sana enggak, aku jarang bahkan yang banyak itu malah mobil-mobil SUV atau mungkin sedan yang digunakan jadi taksi online. Jadi Hmm. ya banyak fasilitas di online itu di situ dan mobilnya itu cenderung mobil yang keluaran lama-lama gitu, bukan yang baru-baru gitu. Iya. Jadi kalau supercar mungkin ya, mungkin di bagian kota yang lain, tapi tidak di dekat Masjidil Haram atau di bagian untuk beribadah gitu atau Masjid Nabawi itu jarang aku lihat ada supercar. Ya berarti yang kita lihat di medsos Gitu. itu mungkin hanya cuplikan kecil tapi menggambarkan seluruh Arab kayaknya kayak gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Mungkin karena juga di situ tuh kan memang fullnya ibadah ya, fokusnya beribadah. Kan bukan mall yang kalau mungkin di Dubai, iya mungkin ya kalau kita lihat luxury car Oh, Dubai gitu kan, Burj Khalifa. Tapi kalau di situ kan kayaknya orang mau kemana mas pakai supercar? Kan kita mikirnya kan di sana sholat 5 waktu,
belum kalau sholat sunnah, belum kalau tadi Abah cerita tawaf sa'i. Itu sudah takes time banget. Kayak Abah tadi cerita kan, Abah maghrib ya, setelah maghrib sampai terus habis itu untuk muterin. Belum kalau muternya nggak di yang lantai bawah, lantai yang atas. Nah itu Abah tadi cerita kalau nggak salah ya, selesai jam 10.40 waktu situ loh. Berarti kira-kira 2 jam yang lalu dari yang Abah live ya. Ya orang kalau mau supercar juga bingung juga ya mau kemana mereka kalau udah habis itu sholat lagi gitu kali Iya. ya. Belum belanjanya, katanya banyak toko buka di situ. Kalau itu mah jangan ditanya. Semuanya kayaknya bisa pakai bahasa Indonesia. Bahkan lucunya kalau mereka lagi mau pengen narik ini ya, mereka akan langsung ini bilang itu karena nggak tahu nama kita ya langsung bilangnya kalau pas itu kan saya zamannya Presiden Jokowi ya. Jadi kalau dipanggil Jokowi, 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 Jokowi kami gitu. Kalau sekarang mungkin Prabowo, Prabowo gitu kali ya. Jadi tergantung sampai update-nya tuh segitunya loh. Orang-orang di sana itu pedagang-pedagang di sana. Jadi lucu lah. Jadi apa Dan namanya bahkan kayaknya ada yang pernah bisa menyebutkan nama presiden dari awal sampai akhir gitu. Jadi supaya dan itu viral banyak lah di media sosial itu yang ada aja lah cara pedagang-pedagang sana untuk menarik perhatian orang Indonesia. iya. Aduh, Oke, dari gitu. Jadi redaksi em, demikian dulu Mbak ini Nisa, ya, menyenangkan ya hari ini. waduh, iya menyenangkan sekali karena selalu ketika kita melihat ya Abah di sana itu menjadi sebuah kalau saya pribadi itu saya menjadi kangen pengen kembali, kangen lagi ingin ke sana lagi. Jadi ini menarik nih besok apalagi ya yang akan diceritakan Abah gitu. Makanya teman-teman jangan lupa ya besok di-set alarmnya sebelum jam 5 pagi karena pastinya Abah bakalan punya banyak cerita tentang perjalanan beliau selama umroh gitu. Masya Allah, terima kasih teman-teman Mm-mm. semua. Sampai ketemu besok. Mas-mas redaksi, terima kasih juga. Nih, apa pejuang pagi nih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.